Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal. Saya Winda Novia dari Universitas Pasundan Bandung yang akan membimbing teman-teman belajar untuk beberapa pertemuan ke depan dalam mata pelajaran ekonomi. Nah, semoga pembelajaran ini dapat terlaksana dengan baik dan materi yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita melakukan bacaan bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita akan membahas tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama ada produksi sebagai kegiatan ekonomi, yang kedua ada distribusi sebagai kegiatan ekonomi, yang ketiga ada konsumsi sebagai kegiatan ekonomi, yang keempat pelaku-pelaku ekonomi, yang kelima peran pelaku ekonomi, dan yang terakhir ada materi tentang model diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau yang disebut dengan circular flow diagram. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, ada sedikit quotes dari Kim Namjoon, leader of BTS, yaitu, I think the biggest love is the love for oneself. So, if you want to love others, you should love yourself. Yang artinya, aku pikir cinta yang besar adalah cinta untuk diri sendiri. Jadi, sebelum kamu mencintai orang lain, yang pertama kamu harus mencintai diri sendiri. Nah, biasanya di kalangan anak-anak sekolah yang pernah saya rasakan dulu waktu pas di bangku sekolah, anak kalangan sekolah tersebut tidak pede dengan dirinya sendiri. Contohnya dalam mengerjakan tugas atau saat ulangan berlangsung atau ujian berlangsung. Tidak pede dengan kemampuan dia. Jadi buat teman-teman, bisa mungkin untuk pede dan untuk menghargai kemampuan kalian. Ya, cukup segitu quotes-nya. Mari kita lanjutkan ke pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Nah, di sini ada pertanyaan. Siapa saja pelaku kegiatan ekonomi itu? Pelaku-pelaku ekonomi terdiri dari rumah tangga keluarga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Masing-masing pelaku ekonomi ini mempunyai perannya masing-masing yang bisa berinteraksi satu sama lain. Nah, kita lanjut. Nih, yang pertama ada produksi sebagai kegiatan ekonomi. Yang pertama ada pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan menambah kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, yang kedua ada tujuan produksi. Tujuan produksi ini yaitu memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran tercapai apabila tersedianya barang atau jasa dalam jumlah yang mencukupi. Selanjutnya ada faktor-faktor produksi. Yang pertama ada faktor produksi alam. Contohnya seperti air, tanah, sinar matahari, udara, dan barang tambang. Kemudian ada faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja terbagi dari tenaga terdidik, tenaga kerja terampil, tenaga kerja tidak terdidik, dan tidak terlatih. Nah, menurut sifatnya, tenaga kerja terbagi atas kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Selanjutnya ada faktor produksi modal atau yang disebut dengan kapital. Produksi modal ini meliputi benda-benda hasil produksi yang digunakan untuk proses produksi barang-barang dan jasa-jasa lain. Fungsi dari faktor produksi modal adalah sebagai penunjang dalam mempercepat atau menambah kemampuan memproduksi. Terakhir ada faktor produksi keahlian. Faktor produksi keahlian adalah keterampilan yang digunakan seseorang dalam mengkoordinasikan dan mengelola faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya ada teori perilaku produsen. Nah, pembahasan ini tidak mencakup proses produksi
tersebut. Namun juga proses lain yang harus dijalani agar tujuan dari perusahaan tercapai. Nah, agar kita dapat mengenal perilaku produsen, berikut ini ada beberapa perilaku produsen yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada produsen mencari keuntungan dengan menghasilkan barang atau jasa sebanyaknya melalui modal sedikit mungkin. Yang kedua, produsen menetapkan biaya produksi berdasarkan faktor input produksi tersebut. Akibatnya, ketika harga salah satu faktor input naik, maka harga produksi pun ikut naik. Yang ketiga, produsen menghasilkan barang atau jasa sesuai kebutuhan konsumen, serta sesuai tren atau hal yang diminati masyarakat. Nah, untuk mengetahui perilaku produsen dalam memproduksi barang dan jasa, kita akan membahas tentang klasifikasi faktor produksi, fungsi produksi jangka panjang, faktor produksi jangka pendek, penambahan dan perluasan produksi, produk total, produk marginal, produk rata-rata, dan yang terakhir hukum produk marginal semakin menurun. Nah, ini klasifikasi faktor produksi. Sebelumnya telah dijelaskan tadi kan bahwa faktor produksi terdiri dari produksi alam, produksi tanah kerja, modal, dan kewirausahaan. Untuk tujuan analisis proses produksi, kita bedakan faktor produksi tetap dan produksi variabel. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya dalam waktu tertentu, dan faktor produksi variabel adalah faktor produksi yang dapat diubah dengan cepat dalam jangka pendek. Selanjutnya ada fungsi produksi jangka pendek. Fungsi produksi menunjukkan hubungan antara input dan output yang dapat dihasilkan oleh kombinasi input. Kita umpamakan dalam sebuah resep masakan. Ambil dari contoh resep masakan kue. Resep dari masakan kue kan terdiri dari tepung, telur, mentega, gula, susu, dan lain sebagainya. Nah, dari kombinasi bahan-bahan tersebut, kita dapat memperkirakan berapa nih produk yang akan dihasilkan. Fungsi produksi jangka panjang. Faktor yang digunakan dalam proses produksi bersifat variabel. Faktor produksi dapat digambarkan dengan kurva yang dikenal dengan istilah kurva iso-kuan, yang berasal dari kata iso atau yang artinya sama, dan kuan yang artinya kuantitas. Selanjutnya ada penambahan dan perluasan produksi. Penambahan hasil produksi dapat dilakukan dengan jalan menambah faktor produksinya atau ekstensifikasi atau meningkatkan produktivitas faktor produksi yang ada atau yang disebut dengan intensifikasi. Selanjutnya ada produk total, produk marginal, dan produk rata-rata. Jumlah output yang dihasilkan selama periode waktu tertentu disebut dengan produk total. Penambahan output yang dihasilkan dari penambahan suatu unit faktor produksi variabel dinamakan dengan produk marginal. Nah, ini adalah rumus dari produk marginal dan produk rata-rata. Selanjutnya ada hukum produk marginal yang semakin menurun. Law of diminishing returns menjelaskan proporsi input yang tepat untuk mendapatkan output maksimal. Perubahan presentasi output lebih besar dari perubahan presentasi kenaikan input disebut dengan increasing return to scale. Sedangkan perubahan presentasi output lebih kecil dari perubahan presentase kenaikan input disebut dengan decreasing return to scale. Nah, selanjutnya ada konsep biaya produksi. Sebelum ke penjelasan tentang biaya produksi, ada yang tahu nggak apa pengertian dari biaya? Nah, biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk satu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Nah, dari definisi tersebut terlihat bahwa suatu produksi
akan banyak sekali komponen biaya yang harus diperhitungkan. Nah, selanjutnya, pengertian produksi adalah kegiatan menambah kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Biaya dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu biaya total, biaya tetap, biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang harus ada dalam proses produksi yang dipengaruhi oleh besar kecilnya unit barang dan jasa yang diproduksi. Kemudian biaya total adalah biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan yang terakhir, biaya variabel adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan besarnya output. Nah, kemudian ini adalah rumus-rumus dari biaya variabel, biaya marginal, dan biaya rata-rata, atau yang disebut dengan average cost. Biaya rata-rata atau average cost dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama yang ini adalah biaya total rata-rata, atau yang disebut dengan average total cost, yang didefinisikan sebagai biaya total yang harus dikeluarkan untuk setiap unit produksi. Nah, kemudian yang kedua, yang ini, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost adalah biaya tetap yang dibutuhkan untuk satuan hasil produksi. Dan yang terakhir, yang bagian bawah adalah biaya variabel rata-rata. Biaya variabel untuk tiap unit dihasilkan. Kembali lagi, konsep penerimaan. Penerimaan dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang diterima oleh masyarakat dari berbagai sumber. Berdasarkan kaitannya dengan penerimaan, kita membagi komponen dalam masyarakat. Salah satunya ikan berdasarkan faktor produksi. Yang pertama, ada pemilik faktor produksi alam, seperti petani, pemilik bangunan, pemilik perkebunan. Nah, balas jasa ini berupa sewa. Contohnya, jika petani mempunyai sawah yang tidak digarap atau tidak ditanami apapun, nah sawah itu dapat disewakan kepada orang yang membutuhkan tempat untuk berlahan. Nah, balas jasanya ini berupa sewa. Nah, kedua, pemilik faktor produksi tenaga kerja, seperti tenaga ahli, tenaga buruh, tenaga terampil. Balas jasanya ini berupa upah atau gaji. Pemilik faktor produksi modal, seperti pemilik modal besar, pemilik modal kecil, pemilik modal menengah, dengan balas jasa berupa bunga modal. Contohnya seperti ada suatu wirausaha, dia ingin membangun suatu usaha tapi belum mempunyai modal yang cukup. Nah, dia bisa meminjam modal kepada si pemilik modal ini. Tapi nanti saat modalnya dikembalikan kepada si pemilik modal ini, balas jasanya itu berupa bunga modal. Bunganya itu sesuai perjanjian di awal, berapa persennya. Selanjutnya, ada pemilik faktor produksi kewirausahaan, seperti pengusaha besar, pengusaha menengah, dan pengusaha kecil. Balas jasanya berupa laba. Contohnya seperti pengusaha keripik singkong. Nah, ada reseller yang menjual kembali produk keripik singkongnya ini. Jasa yang diberikan kepada si wirausaha ini yaitu berupa laba dari hasil jualan si keripik singkong itu. Nah, jenis penerimaan terdapat menjadi 3 jenis, yaitu penerimaan marginal, penerimaan total, dan penerimaan rata-rata. Selanjutnya, laba maksimum. Pada tingkat produksi berapapun, setiap pengusaha pasti menginginkan jumlah penerimaan yang melebihi jumlah biaya untuk memproduksi output tersebut. Nah, setiap pengusaha pasti ingin mendapatkan laba yang tinggi, menghasilkan atau mendapatkan
profit yang tinggi, perusahaan dapat melakukan produksi dengan cara menurunkan harga jual yang diharapkan bisa mampu meningkatkan penjualan dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya. Tapi penurunan harga jual tidak selalu mendapatkan keuntungan. Jika kita salah menempatkan strategi, meningkatkan produksi dapat mengakibatkan penurunan penjualan dan akhirnya mengakibatkan kerugian besar. Maka seorang pengusaha harus memiliki strategi yang baik dalam melakukan suatu usaha agar terhindarnya dari suatu kerugian. Selanjutnya, pembahasan tentang distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Apa sih distribusi itu? Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Pengertian distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Nah, orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Nah, tugas utamanya yaitu membeli barang-barang dari produsen untuk kemudian dijual kembali kepada konsumen. Dan masih banyak lagi kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya ada pihak-pihak dalam distribusi. Di sini ada agen. Ini merupakan perantara yang melakukan pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Ini ada dua, yaitu agen penjualan dan agen pembelian. Agen pembelian adalah agen yang khusus melakukan perjanjian pembelian. Dan sebaliknya, agen penjualan adalah agen yang khusus untuk melakukan perjanjian penjualan. Nah, selanjutnya ada makelar. Makelar merupakan perantara yang menjual atau membeli barang atas nama orang lain. Nah, si makelar ini mempertemukan antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli. Makelar ini mendapatkan imbalan berupa uang atau barang atas jasanya tersebut. Ketiga ada komisioner, merupakan perantara pemasaran sama seperti makelar. Tapi si komisioner ini tidak hanya mempertemukan penjual dan pembeli, juga bisa membeli atau menjual atas nama dia sendiri. Nah, si komisioner ini mendapat imbalan berupa komisi. Selanjutnya adalah importir, kan badan atau perusahaan yang membeli barang dari luar negeri untuk dijual di dalam negeri. Nah, kalau eksportir, yaitu badan atau perusahaan yang menjual barang-barang yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri untuk dijual ke luar negeri. Dagang besar atau yang kita sebut grosir, yaitu pedagang yang membeli dan menjual barang dalam jumlah besar. Nah, sebelumnya tidak menjual langsung kepada konsumen, namun melalui pedagang eceran. Nah, yang terakhir adalah pedagang eceran. Si pedagang eceran ini membeli barang dari produsen atau yang disebut grosir, kemudian menjual barang tersebut kepada konsumen. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Perusahaan harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi agar menunjang kelancaran distribusi produk. Nah, di sini ada produk. Ada faktor yang perlu dipertimbangkan seperti nilai barang, besar dan beratnya barang, mudah rusaknya barang, dan keluasan limit produk. Kemudian selanjutnya ada pasar. Faktor yang harus diperhatikan yaitu jumlah pembeli, letak geografis, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam pembelian. Selanjutnya ada produsen. Faktor yang harus dipertimbangkan yaitu segi pendanaan, pengalaman, kemampuan dalam distribusi, pengawasan saluran, dan pelayanan yang diberikan. Yang terakhir ada perantara. Faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu pelayanan perantara, keuangan perantara, terhadap kebijaksanaan produsen, volume penjualan, dan ongkos penyaluran barang. Ada mata rantai distribusi.
Apa sih yang disebut dengan mata rantai distribusi? Nah, mata rantai distribusi adalah cara yang ditempuh atau digunakan untuk menyalurkan barang-barang dari tangan produsen ke konsumen. Nah, ini adalah mata rantai saluran distribusi. Di sini terbagi 5 mata rantai. Yang pertama yang A, perusahaan menjual barang langsung kepada konsumen akhir. Nah, si konsumen akhir ini dapat berupa perorangan maupun perusahaan-perusahaan yang menggunakan barang-barang tersebut secara langsung atau diolah lagi. Nah, yang kedua, yang bagian B, pada mata rantai ini perusahaan hanya menggunakan satu perantara, yaitu pengecer. Kalau yang C, dan saluran distribusi ini lebih sedikit meskipun terdapat perantara. Saluran distribusi ini umumnya menggunakan 2 tingkat, yaitu grosir dan pengecer. D, perusahaan menyalurkan barang-barang melalui perantara, tetapi tidak sepanjang saluran distribusi yang sangat panjang, atau yang disebut ini yang E. Misalnya, produsen mempergunakan agen untuk provinsi, subagen untuk setiap kota, grosir, dan akhirnya ke pengecer. Dan terakhir yang bagian E, perusahaan atau produsen menyampaikan barangnya kepada konsumen akhir melalui banyak sekali distributor atau penyalur. Misalnya, untuk memasarkan barang-barang ke seluruh Indonesia, perusahaan dapat menempatkan agen tunggal untuk seluruh Indonesia. Selanjutnya ada konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Di sini ada pengertian faktor-faktor dan teori pelaku ekonomi. Pengertian konsumsi dan tujuan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan kegunaan suatu benda, barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Tujuan kegiatan konsumsi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Faktor yang mempengaruhi konsumsi yaitu ada faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Dalam faktor ekonomi terdapat 3 bagian, 3 poin, yaitu tingkat pendapatan, tingkat harga barang dan jasa, dan ketersediaan barang dan jasa. Pendapatan, tinggi pendapatan seseorang, maka semakin banyak jumlah jenis barang yang dikonsumsi. Sebaliknya, jika pendapatan seseorang semakin sedikit, maka jumlah jenis barang dan jasa juga sedikit yang dikonsumsi. Kemudian ada tingkat barang dan jasa. Semakin harga barang dan jasa naik, maka semakin sedikit jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi. Sebaliknya, semakin murah harga barang dan jasa, semakin banyak jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi. Yang terakhir, ketersediaan barang dan jasa. Uang tersedia, tetapi barang tidak tersedia, maka kita tidak bisa mengonsumsi barang tersebut. Selanjutnya, faktor non-ekonomi, jumlah tanggungan keluarga. Semakin banyak anggota keluarga, maka semakin banyak pula jumlah jenis konsumsi yang dihasilkan. Nah, sebaliknya, jika jumlah keluarga yang sedikit, maka makin sedikit juga jumlah barang yang dikonsumsi. Yang kedua adalah tingkat pendidikan. Misalnya seperti orang yang berpendidikan pasti membutuhkan buku untuk dibaca. Sebaliknya, jika orang yang tidak berpendidikan, dia tidak membutuhkan buku. Ketiga adalah tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal juga dapat mempengaruhi konsumsi seseorang. Contohnya, orang yang tinggal di iklim dingin pasti membutuhkan pakaian yang tebal. Terakhir ada lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Contohnya seperti dalam segi agama, orang Hindu tidak diperbolehkan untuk memakan daging sapi. Tapi dalam Islam, kita
dibolehkan untuk memakan daging sapi. Pri konsumen. Nah, dalam rangka memenuhi kebutuhan, manusia harus selalu melakukan pilihan. Konsep pilihan ini merupakan perilaku mendasar dari konsumen. Konsep dasar perilaku konsumen yaitu selalu berusaha untuk mencapai utilitas yang maksimal dari pemakaian benda yang dikonsumsinya. Nah, teori perilaku konsumen ini terakomodasi dalam pendekatan kardinal dan ordinal. Dalam teori ini juga ada hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Dalam hukum Gosen 1 yaitu jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, maka rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi. Namun semakin lama kenikmatan tersebut semakin menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Contohnya seperti setelah melakukan kegiatan olahraga, guna dari konsumsi air ini sangat tinggi, apalagi pada saat meneguk di gelas yang pertama. Tapi pada saat kita minum tegukan di gelas yang kedua, maka nilai kepuasan ini akan menurun. Hukum Gosen kedua, konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama. Hari ini materinya sampai sini dulu. Terakhir ada quotes lagi untuk membakar semangat teman-teman semua agar semangat untuk mengejar pendidikan. Quotesnya berbunyi seperti ini: jangan cengeng karena masih banyak yang harus kamu raih, terutama dalam membahagiakan kedua orang tuamu dengan cara meraih kesuksesan dengan baik. Jadi untuk teman-teman yang sedang mengejar pendidikan, semangat untuk mencapai agar bisa sukses di kemudian hari dan bisa membanggakan orang tua. Mungkin segitu materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.